Hai, salam jumpa kembali anak-anak kelas 8 SMP. Hari ini kita akan lanjut mengenai materi bab 3, penguatan agrikultur di Indonesia, lanjutan dari materi kemarin, penguatan ekonomi maritim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana anak-anak nanti bisa menganalisis penguatan agrikultur di Indonesia. Anak-anak, mengenai materi penguatan agrikultur di Indonesia, apakah anak-anak tahu apa sebenarnya agrikultur itu? Nah, ini pengertian yang pertama tentang agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau bisa juga untuk mengelola lingkungan hidup. Pengertian yang kedua, agrikultur atau sering juga kita sebut dengan pertanian adalah proses memproduksi makanan, panganan, serat, dan banyak hasil-hasil kebutuhan lain di sektor pertanian, tanaman-tanaman tertentu, dan pertambahan hewan-hewan lokal atau ternak. Semoga anak-anak bisa memahami atau mengerti apa sebenarnya agrikultur itu. Anak-anak, lalu apa sajakah aktivitas agrikultur itu? Nah, aktivitas agrikultur secara umum sebenarnya terdiri atas bercocok tanam, budidaya tanaman, dan peternakan hewan. Tetapi pada tingkat yang lebih lanjut bisa juga berwujud penggunaan bioenzim dan mikroorganisme dalam proses pengolahan produk pangan lanjutan. Misalnya, kalian bisa mengamati bagaimana pembuatan tempe dan keju. Pada tingkat yang lebih sederhana, agrikultur bisa diasosiasikan juga pada kegiatan ekstraktif seperti memanfaatkan hutan dan menangkap ikan di laut. Anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat aktivitas agrikultur, sebenarnya kalau kita lihat ada dua produk yang merupakan aktivitas agrikultur. Yang pertama adalah pangan, jadi segala sesuatu yang tentu bisa kita makan. Kemudian yang kedua adalah yang non-agrikultur atau bisa juga dikenal dengan istilah non-pangan. Nah, apa ini? Adalah tanaman pertanian yang dimanfaatkan selain untuk bahan pangan manusia dan pakan ternak. Anak-anak, untuk pertanian non-agrikultur ini atau non-pangan ini tujuannya adalah menghasilkan tanaman yang pemanfaatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa pangan, atau intinya adalah tidak kita makan. Produk ini biasanya digunakan sebagai bioenergi, bahan bangunan, serat, papan pelapis kertas, tinta percetakan, obat-obatan, biopolimer, dan bahan kimia. Contohnya kalau di bidang farmasi membutuhkan tanaman seperti tembakau, temulawak, ginseng, sambiloto untuk bahan industri obat. Kiranya anak-anak memahami tentang dua produk dari aktivitas agrikultur ini. Kalau sudah anak-anak paham, kita akan lanjut materi berikutnya. Nah, anak-anak, ini Ibu perinci mengenai beberapa produk agrikultur. Dari beberapa produk ini, dari contoh-contohnya ini,
kalian tentu akan nanti bisa membedakan mana yang termasuk pangan dan mana yang non-pangan. Mari kita perhatikan beberapa produk agrikultur ditinjau dari yang pertama, tanaman pangan. Bisa kamu baca contohnya ada jagung, padi, singkong, kentang, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan mencakup produk olahan tanaman pangan. Ini termasuk pangan atau non-pangan, silakan anak-anak bisa berpikir. Kemudian yang kedua, peternakan. Contoh daging, telur, bulu hewan ternak, dan semua produk olahan hasil peternakan. Kemudian yang ketiga tentang perikanan, contohnya ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan semua produk olahan hasil perikanan. Yang keempat adalah perkebunan, contohnya teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan semua produk hasil olahan dari perkebunan. Yang terakhir yaitu kehutanan, contohnya kayu, garu, gondorukem, madu, rotan, dan semua produk hasil olahannya. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh ini sekali lagi silakan kalian tentu bisa membedakan mana yang pangan dan yang non-pangan. Nah, anak-anak, yuk kita tes diri kita sendiri. Apakah kita sudah paham materi hari ini? Di sini disediakan gambar. Apakah gambar ini termasuk contoh dari agrikultur? Silakan anak-anak dipikirkan. Demikian juga gambar ini anak-anak. Silakan kalian juga berpikir termasuk produk agrikulturkah ini? Nah, kalau gambar yang terakhir ini, apakah ini juga termasuk produk agrikultur? Silakan anak-anak bisa memperbincangkan, mendiskusikan dengan teman-teman kalian sebagai pemahaman materi potensi agrikultur di Indonesia. Anak-anak, kita akan lanjut tentang apa saja potensi agrikultur di Indonesia. Yang pertama, kita melihat bahwa agrikultur tadi itu kan berkaitan dengan pertanian. Jadi, pertanian yang ada di Indonesia ini sebagai potensi agrikultur ini mengandalkan buah-buahan dan sayuran. Juga ada andalan lain yaitu rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Kemudian kita juga memiliki tanaman yang kita unggulkan yaitu padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan varietas-varietas yang lainnya. Kita juga melihat bahwa sektor pertanian ini ternyata memberikan sumbangan yang besar pada pendapatan nasional, pada penyerapan tenaga kerja, pada penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Nah, anak-anak, kita akan lanjut apa saja peran agrikultur di Indonesia. Yang pertama, sebagai potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Yang ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, penduduk yang sangat bergantung pada sektor agrikultur dan sebagai penyedia pangan masyarakat, dan terakhir menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Anak-anak, kita sudah belajar tentang peran dan potensi agrikultur di Indonesia. Sekarang kita akan melihat sisi hambatan-hambatan yang dialami dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa saja hambatan pengembangan agrikultur?
Silakan anak-anak diperhatikan berikut ini, yaitu skala usaha pertanian yang di Indonesia ini umumnya masih relatif kecil. Mereka memiliki modal yang terbatas, mereka memiliki teknologi yang masih sederhana, dan pertanian pada umumnya dipengaruhi oleh musim, biasanya menggunakan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar yang rendah, dan umumnya hasil pertanian dikuasai pedagang besar yang tentu ini akan merugikan para petani. Berikutnya, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya pertanian di Indonesia, pengembangan agrikultur di Indonesia ini semakin maju. Maka perlu ada beberapa strategi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah eco-farming. Strategi eco-farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan menyatu dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perlunya adanya pendistribusian pupuk yang merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Kenapa? Karena pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Demikian anak-anak materi yang kita pelajari pada hari ini, kiranya bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih anak-anak atas perjumpaan kita hari ini. Terima kasih karena kalian juga sudah mendengarkan materi penguatan agrikultur di Indonesia, dan kita akan bertemu kembali mengenai materi baru, yaitu pendistribusian kembali pendapatan nasional. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam segala keadaan.